Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ditya dari Fakultas Teknik UIR, Prodi Teknik Informatika kelas 1E. Di mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi. Baik, sebelum masuk ke penjelasan, saya mau tanya dulu nih kabar teman-teman. Semoga senantiasa sehat di tengah pandemi seperti ini. Jangan lupa memakai masker bila bepergian, social distancing, dan rajin mencuci tangan. Patuhi selalu protokol kesehatan sehingga kita dapat minimalisirkan angka penyebaran COVID-19. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Pada sistem komputer, pada saat beroperasi pun ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware, tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa software dan juga sebaliknya. Kita masuk ke judul besarnya, menganalisa Google Chrome. Google Chrome adalah peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 untuk Microsoft Windows dan kemudian porting ke Linux, Mac OS, dan iOS, dan Android, di mana itu adalah browser default yang dibangun ke dalam OS. Google Chrome adalah peramban yang dirilis oleh Google, perusahaan mesin pencari terkemuka di dunia. Google Chrome juga dirancang untuk berjalan secepat mungkin, mulai dengan cepat dari desktop, muat halaman web dalam sekejap, dan jalankan aplikasi web yang kompleks dengan sangat cepat. Masuk ke komponen sistem komputer pada Google. Yang pertama ada hardware. Hardware yang digunakan Google sekitar tahun 1998 ketika berada di Universitas Stanford meliputi Sun Microsystem Ultra 2 dengan prosesor ganda 200 MHz dan RAM 256 MB. Ini adalah mesin utama untuk sistem backup asli. Yang kedua ada server Pentium 2 ganda 2 kali 300 MHz yang disumbangkan oleh Intel, termasuk RAM 512 MB dan hard drive 10 kali 9 GB di antara keduanya. Di sinilah pencarian utama dijalankan. Yang ketiga adalah V50 IBM RS atau 6000 disumbangkan oleh IBM, termasuk 4 prosesor, memori 512 MB dan hard disk 8 kali 9 GB. Keempat ada 2 kotak tambahan termasuk hard drive 3 kali 9 GB dan 6 kali 4 GB. Hard disk drive masing-masing atau penyimpanan asli untuk backup. Ini melekat pada Sun Ultra 2. Kelima ada kotak ekspansi disk SDD dengan drive hard disk 8 kali 9 GB disumbangkan oleh IBM. Yang terakhir ada kotak disk buatan sendiri yang berisi drive hard disk SCSI 10 kali 9 GB. Yang komponen yang kedua ada software. Perangkat lunak sebagian tumpukan perangkat lunak yang digunakan Google di servernya dikembangkan sendiri. Google Chrome menggunakan bahasa program C, C++, Java khusus aplikasi Android, JavaScript, Python, MapReduce, dan Sausal. Sedangkan penyimpanan atau basis datanya menggunakan MySQL dan PostgreSQL. Perangkat lunak yang menjalankan infrastruktur Google meliputi Google Web Server atau GWS, server web khusus berbasis Linux. Kedua ada Google Platform atau GCP. Yang ketiga ada Google Compute Engine atau GCE. Untuk software di bagian storage system
Ada Bigtable, penyimpanan terstruktur yang dibangun di atas GFS atau Colossus. Yang kedua Spanner, database berskala planet, mendukung terdistribusi yang konsisten secara eksternal. Yang terakhir ada Google F1. Di bagian search system, ada TeraGoogle, indeks pencarian besar Google. Yang kedua Caffeine Percolator, sistem pengindeksan berkelanjutan yang diluncurkan pada tahun 2010. Yang terakhir, burung kolibri. Pembaruan indeks pencarian utama termasuk pencarian kompleks dan pencarian suara. Komponen yang ketiga ada data komponen. Google telah mengembangkan beberapa abstraksi yang digunakannya untuk menyimpan sebagian besar datanya. Ada protokol buffer, Google Lingua Franca for Data, format serialisasi biner yang banyak digunakan dalam perusahaan. Ada SS Table atau Sorted String Table, peta yang persisten, teratur, dan tidak dapat diubah dari kunci ke nilai, di mana kunci dan nilai adalah string byte arbiter. Ini juga digunakan sebagai salah satu blok bangunan Bigtable. Yang terakhir record I/O, urutan record berukuran variabel. Komponen keempat ada communication component. Communication component yang digunakan Google adalah router switch radix tinggi yang dibuat khusus dengan kapasitas port Ethernet 128 x 10 GB untuk jaringan area luas. Menjalankan tidak kurang dari 2 router per pusat data untuk redundansi. Kami dapat menyimpulkan bahwa jaringan Google berskala dalam kisaran terabit per detik dengan 2 router yang dimuat penuh. Bandwidth 2 bagian berjumlah 1280 gigabit per second. Soal yang kedua, jenis komputer yang digunakan Google dan spesifikasinya. Google menggunakan superkomputer. Superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan penghitungan. Pada awal perkenalannya, dan Google menggunakan superkomputer kepunyaan D-Wave System dengan tipe D-Wave 2000K yang memiliki satu buah GPU atau Quantum Processor Unit. D-Wave 2000K memiliki GPU sekitar 512 qubit prosesor. Masuk yang soal ketiga, kategori sistem komputer Google. Kategori sistem komputer Google ada 2, yaitu sistem multitasking atau multitasking system. Yang kedua, sistem waktu nyata atau real-time system. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.